membaca ini, saya sudah sholat, kok tetap sakit Pak? Memangnya memangnya kesembuhan ini punya lu, kalau bahasa kasarnya begitu. Kita kembalikan kepada diri kita sebatas mana. 2 bulan saja mengaji sudah berkira kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki kanan di bawah kaki kiri. Kenapa begitu, saudara menembus misteri? Ya, saya terangkan di sini. Saya bukan membeat Anda, ini sebetulnya ajaran Thariqah Kamaliyah ya. Di sini jantung kita ini, untuk menekan jantung kita ini ditekan di sini. Nah, pusat dari segala roh ilmu kita ini di sini. Di walikat sebelah kiri ini sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara menembus misteri dimanapun Anda berada, bertemu kembali. Video ini kami buat pada hari Selasa ya, hari Selasa ini, dan hari Kamis, dan hari Kamisnya lagi kita sudah hari raya ya. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita pada kesempatan ini kita masih diberikan hidup ya, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam. Saudara menembus misteri dimanapun Anda berada ya, kami menjawab pertanyaan, banyak pertanyaan ya, yang pertanyaan itu kenapa Pak saya sudah sholat, sudah mengaji kok masih saya sakit? Kenapa Pak saya sudah ruqyah berkali-kali baca ini kok masih sakit? Dan kami memberikan tanda tanya besar di situ ya. Tanda tanya besar di situ apakah Allah itu memberikan nikmat kepada Anda itu? Maksudnya ini Allah ini, oh ini sekian, enggak. Allah bahkan sangat maha pemurah, maha pengasih, dan maha penyayang. Allah memberikan sehelai rambut Anda, kalau dibandingkan dengan amal Anda itu tidak sebanding. Berapa hari Anda mengamalkan sholawat atau mengaji? Saya balik bertanya kepada Anda ya, berapa hari Anda mengaji istiqomah? Berapa hari, berapa jam Anda ingat kepadanya? Allahi Rabbi. Saudaraku menembus misteri ya, kita kembalikan. Sesuatu yang berlaku kepada Anda sebetulnya Anda belum yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takwa. Kita bahaslah kita takwa kepada Allah. Salah satunya kalau kita takwa ini, kita takut ya untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan mengerjakan sesuatu yang kita akan mengerjakan syariat-syariat Allah. Itu orang yang takwa. Tanda-tandanya orang takwa yang kita melakukan, kalau waktunya kita puasa tetap puasa, tetapi dalam puasa ini, sudahkah kita puasa semua dalam anggota badan kita? Itu kita masih uraikan. Soalnya Allah memberikan Anda sehat, memberikan sakit Anda, itu hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah, hak wenang Allah. Kita kembali, kita ini makhluk ya, kita ini makhluk, kita ini cuma makhluk, tidak ada daya dan upaya. Saya nukil dari kitab Insan Kamil ya, karangannya itu Sunan Ampel ya, dalam bahasa Buddha, Jawa Buddha. Yang di situ diterangkan kalau puasa itu
matanya harus topo, hidungnya harus topo, mulutnya harus topo, telinganya harus topo, tangannya harus topo, kemaluannya harus topo, semuanya. Jadi menutup lubang 9, ya. Kita tutup lubang 9. Jangan kita mulutnya saja yang puasa, tidak minum, tetapi kita mengumbar mata kita. Kita pergi ke pasar mengumbar mata kita. Kita buka Facebook mengumbar chattingan kita. Kita pergi jalan sana, mata kita tidak boleh jaga, telinga kita tak boleh jaga. Saudara menembus misteri dimanapun Anda berada. Pada kali ini kami akan memberikan judul cara mengatasi santo atau santet jarak jauh dengan metode Islam. Nah ini. Tapi di sini harus Anda ketahui, keimanan Anda, ketakwaan Anda, keyakinan Anda kepada Allah, itu yang menjadikan kunci sebab keberhasilannya Anda sembuh dan tidaknya. Saudara menembus misteri. Yakin kepada Allah itu bukan kita mengukur-ukur, ya saya sudah membaca ini kok tak sembuh-sembuh. Sudah membaca ini, saya sudah sholat, kok tetap sakit aja Pak. Memangnya kesembuhan ini punya lo. Kalau bahasa kasarnya begitu. Kita kembalikan kepada diri kita sebatas mana. 2 bulan saja mengaji sudah berkira kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok tak sembuh-sembuh. Itulah diri kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya. Kita berserah, ya mutlak berserah dalam keadaan apapun. Kalau kita niatnya hijrah, betul-betul hijrah, itu kita niatkan begitu. Saudara menembus misteri, kita pergi ke topik ya, pembahasan bagaimana caranya kita melawan santo atau santet jarak jauh. Yang pertama kita lakukan, kita harus suci ya, kita harus suci. Nah, keadaan saya sekarang ini duduk ya, nggak apa-apa karena saya akan memberikan tutorial di sini. Kita suci ya, dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, kita sholat hajat ya, kita sholat hajat ya, sholat hajat. Kita sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama kita baca surah Qul ya ayyuhal kafirun 11 kali. Pada rakaat kedua kita membaca suratul Ikhlas 11 kali. Nah, ini ada tatanannya. Karena gini, kita ini makhluk, bukan kita main comot saja minta. Memangnya kita ini siapa di hadapan Allah? Kita harus punya adab. Ya, jangan banyak berkira. Allah memberikan tangan kita, tidak usah Anda berteriak-teriak. Oh, kamu saya berikan, enggak. Allah tidak begitu. Jadi kita serahkan, jangan berkira-kira. Kalau kita beramal jangan dihitung-hitung. Itu kunci. Kalau Anda sakit diruqyah, lepas itu sakit lagi diruqyah, sakit lagi, apa di situ kurang ampuhnya si peruqyah? Dalam tanda tanya di situ. Semua orang boleh meruqyah ya. Boleh meruqyah, bukan orang peruqyah saja, karena semua orang, Anda pun boleh meruqyah, siapapun boleh meruqyah. Itu. Jadi kuncinya keimanan kembali si pesakit itu. Kalau sudah diruqyah kembali lagi. Kalau ada si peruqyah, jinnya pergi, lepas peruqyahnya jauh, kembali lagi. Nah, yang disalahkan si peruqyahnya. Anda dalam keimanannya tipis, dan ketakwaan kepada Allah tipis. Anda harus hijrah ya. Kalau memang dikala Anda ini sakit, Anda harus betul-betul berusaha untuk yakin kepada Allah. Nah, kembali kepada topik ya. Yang tadi kita sholat hajat dan kita
membaca qul ya ayyuhal kafirun 11 kali, qul huwallahu 11 kali. Setelah salam kita istighfar ya. Sesudah istighfar kita minta kepada Allah ya, atau ruqyah pendek pun boleh, apapun amalan kita pun boleh. Amalan andalan Anda apa? Misalnya Anda ini suka sholawat, silahkan Anda membaca sholawat. Misalnya Anda suka Al-Fatihah, silahkan Anda membaca Al-Fatihah. Kalau Anda suka qul a'udzu birabbin nas, silahkan Anda membaca itu. Atau subhanallah, subhanallah, takbir, tahmid, dan tahlil, itu terpulang Anda. Yang akan menjadikan niat Anda itu berhasil di sini. Itu. Niatkan Anda untuk menghilangkan santo atau santet itu. Tetapi dalam waktu itu, duduk Anda, kita dalam sesudah salam, kita baca istighfar, kita duduk, kita tafaruknya ke kiri ya. Tafaruknya ke kiri, bukan kita langsung main comot ya. Ini kita ada adab. Ya, saya tunjukkan tafaruk ke kiri ini bagaimana. Kalau kita sholat, tafaruk ke sini ya. Kaki kiri di bawah kaki kanan. Tetapi kalau kita melawan santo atau santet, kita pusing. Kaki kanan di bawah kaki kiri. Nah, kenapa begitu saudara menembus misteri ya? Saya terangkan di sini. Saya bukan membaiat Anda, ini sebetulnya ajaran Thariqah Amaliyah ya. Di sini jantung kita ini untuk menekan jantung kita ini ditekan di sini. Nah, pusat dari segala roh ilmu kita ini di sini. Diwalikat sebelah kiri ini sampai ke bawah, sampai perut ke bawah. Kita tekan di sini dan ini mengepalkan di sini. Dan sebelah kanan kita memegang tasbih, ataupun juga tak memegang tasbih pun tak apa-apa. Itu. Nah, waktu dan masa-masanya ya, waktu dan masa. Santo atau santet, misalnya pukul 9, jarak jauh itu datang ya. Kita tunggu kedatangannya. Kita tunggu, kita sudah siap di situ. Kalau ulama-ulama zaman dulu, ulama-ulama dan sekarang pun juga melakukan begitu, dan kami pun ada punya tempat juga kalau di rumah sendiri, yaitu suatu tempat untuk sholat pribadi ya, untuk sholat kita pribadi ya. Lepas itu kita tutup, kita tunggu kedatangannya pukul 9 itu ya. Kita duduk di situ tafakur ya, tafakur dulu. Kita tunggu dalam keadaan suci. Kalau Anda ingin berhadapan dengan penyerang dari jarak jauh itu, kita tunggu. Bukan seperti kita menunggu kekasih. Saya tunggu kedatangan Anda sayang. Kita menunggu santet ini ya, di suatu bilik gelap. Lepas itu kita tutup. Kalau kami dalam bahasa kami, kita tunggu dalam sanggar pamujan. Sanggar pamujan itu bahasa, jangan diistilahkan ini orang Buddha atau Hindu. Kita masuk di situ. Keluarga kita sudah tahu. Kalau keluarga saya sudah tahu, dan misalnya guru-guru saya semua begitu. Kalau sudah saya tutup masuk situ, maknanya itu ada sesuatu persoalan ya. Sesuatu persoalan yang harus diselesaikan dengan jarak jauh gitu. Jadi di situ Anda kalau ingin mengembalikan ya terpulang Anda di situ. Anda sebut, misalnya ya Anda ingin menghilangkan saja, Anda sebut, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, sesudah kita tafaruk begitu, tafaruk, istighfar, tafaruk, amalan yang kita amalkan itu mula-mula kita amalkan jahar ya. Misalnya Anda sholawat jahar dulu. Lama dalam keadaan hening ya. Dalam keadaan hening kita tutup telinga kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, semua kita tutup menyatu dalam keyakinan, yaitu yakin kepada Allah. Baru kita melakukan zikir sir ya. Dalam melakukan zikir sir kita tunggu kedatangannya itu.
Gak usah takut, dia pun makhluk, kita pun juga makhluk ya. Dan saya bagi garis bawahi ya, apakah ada ya sejenis santet atau santo itu yang Arab tuh? Ada, banyak sekali yang dia itu amalan-amalan Arab ya, amalan-amalan Arab ya. Banyak sekali. Dan orang itu salah menilainya karena dia tak tahu apa arti itu. Contohnya begini ya, pemanggilan itu dalam bahasa Arab ya Syekh yang sudah meninggal, ya Syekh siapa ya, Syekh siapa Pak gitu yang sudah meninggal, wa barokati karomatihi hadir. Itu suatu bahasa pemanggilan. Siapa tak tahu, siapa yang mati itu tak tahu. Jin atau jin siapa tak tahu. Itu bahasa pemanggilan, juga tidak boleh digunakan itu. Itu juga syirik. Kalau kita membahas soal tauhid. Ya Syekh, misalnya Sontoloyo namanya. Ya Syekh Sontoloyo sudah meninggal. Wa barokati karomatihi hadir. Itu sudah salah, itu juga santet, sudah santau. Pemanggilan roh itu tadi serupa dalam ilmu Jawa itu suguh. Pemanggilan istilahnya tok moyang, kalau di Sumatera itu pemanggilan tok moyang yang sudah. Tok moyang penunggu kan gitu. Tak ada bedanya. Saudaraku menembus misteri. Sesudah, saya ulangi lagi, kita suci, sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat suratul ikhlas 11 kali. Lepas itu kita tafaruk sebelah kiri. Sebelah kiri adalah kaki kanan di bawah, kaki kiri di atas. Dalam keadaan kita tekan dada sebelah kiri ini, kita mengempal begini. Seandainya misalnya Anda ingin membalikkan, ya terpulang Anda. Misalnya sudah jengkel amat sering begitu, itu hak Anda. Saya memberikan tutorial menurut metode Thariqah, amaliyah ya. Saudara menembus misteri yang saya hormati, sekiranya ada kekurangan, khilafan yang dari diri kami ya, saya cuma tekankan dalam segi pengobatan. Misalnya Anda sakit, yakinlah kepada Allah. Semua itu cuma perantara. Si peruqyah adalah perantara ya. Si peruqyah juga perantara. Seandainya yang menjadikan tolak ukur ya adalah yakin dan tidaknya Anda ya. Kami dapat menyimpulkan dalam kitab Insan Kamil, yaitu rasa atau rasa dalam bahasa Jawa. Di situ ada 2, yaitu nur itu ada 2, yaitu ada nur rasa dan nur cahaya. Saya terangkan, kalau Anda sudah sampai ke tahap nur rasa, misalnya Anda ini memang betul-betul takut kepada Allah dalam keadaan apapun, takut kepada Allah. Lepas itu nur cahaya, kalau Anda ke tahap itu yakin kepada Allah, Anda dapat melihat muhasabah, tabir yang tersembunyi. Kebiasaannya orang-orang yang sebegini ini tidak menunjuk-nunjuk ya. Dia akan, kalau melihat misalnya apapun, dia akan diam. Saudaraku menembus misteri ya. Dalam konteksnya ya, dalam pengobatan ini banyak sekali ya kejanggalan-kejanggalan ya, kejanggalan-kejanggalan. Jadi dalam menghadapi si penyantet ya, setiap saat misalnya pukul 9, Anda tunggu pukul 9. Jangan cuma 1 kali, 2 kali. Kita tunggu lagi, kita tunggu. Timenya itu pukul berapa, kita tunggu. Dia pun makhluk, kita pun juga makhluk. Dia juga ada rasa takut sama dengan kita. Tapi kalau kita memang seorang muslim, ketakutan kita alihkan kepada Allah ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara menembus misteri dimanapun Anda berada ya, kiranya dari kami apabila ada kesalahan,
salah silap kami berbicara ya, karena ini kami menjawab pertanyaan dari ada 3 orang yang bertanya dengan kami tidak sebutkan. Misalnya dia membuka video ini, mudah-mudahan dia dapat belajar dari kehidupan yang sudah lepas, menjadikan dia seorang yang husnul khotimah, menjadikan dia ini orang yang bermanfaat dan bermartabat, menjaga marwah dan harga dirinya sebagai manusia, sebagai muslim. Dari kami, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.